saya diberi satu gelar pensyarah perjanjian baru. Jadi tugas saya ini lecturer in the New Testament. 6 tahun di Trinity. Saudara boleh Google Trinity. Memang salah satu sekolah yang terbaik di seluruh Asia. Asia benua Asia ini sangat luas ini. Jadi kalau kamu dapat melayani di sekolah yang antara terbaik itu, memang satu penghormatan yang luar biasa. Tapi kenapa bagi saya di antara alasan saya tidak dapat bertahan lama di situ? Sebab gelar saya dalam mesyuarat fakulti kadang-kadang karena bahas ini bahasa Ibrani atau kitab perjanjian lama, kejadiankah, ulangankah, kadang-kadang saya punya rakan sekerja dipandang, Tony, you New Testament by ini, jangan kamu sebut ini Old Testament. Macam saya tidak berhak untuk mengatakan tentang hukum Taurat atau kitab nabi-nabi, sebab gelar saya itu perjanjian baru. Kalau perjanjian baru, barulah kamu berilah pandangan begitu. Tapi Alkitab kita ini 66 buku kan. Dan saya sudah membaca seluruh Alkitab. Saya sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Seluruhnya saya percaya. Saya tahu itu adalah kebenaran. Itu bermanfaat membawa orang percaya Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kalau saudara percaya, saya mau tanya, jangan hanya pengakuan percaya. Berapa menit satu hari saudara baca? Tidak guna percaya kalau Alkitab itu diletak di buku almari. Sekali setahun baru kasih turun. Sekarang teknologi canggih sebenarnya tidak mendorong kita pun. Saya tidak suruh kamu wajib bawa Alkitab yang dicetak, sebab pastor pun pakai tablet kan. Tapi di rumah saudara mesti memiliki Alkitab yang dicetak. Jangan beritahu kamu boleh baca tablet 1 jam Alkitab, mataku terang itu. Sudah kalau pakai earphone, WhatsApp masuklah, Instagram lah, macam-macam ganggu notification lah, ting-tong, ting-tong. Jangan beritahu saya, kamu boleh menipu pastor, tapi Tuhan tidak dapat ditipu. Baca Alkitab yang bertulis. Jangan sekadar katakan percaya. Ambil peran. Dari Kejadian sampai Wahyu adalah tanggung jawab kita untuk menelaah, untuk mengerti dan mentaati. Bila sudah terang baru Tuhan beritahu. Kadang-kadang masalah dalam gereja adalah bukan semua orang rohani, sebab mereka masih berpandukan dunia, world, bukan berpandukan firman, word. Jadi kadang-kadang begitulah, bergeser sedikit, sebab bukan semua orang rohani. Tapi kepimpinan berusaha supaya seluruh jemaat dididik seperti kata Efesus, mencapai kesatuan iman, pengetahuan tentang anak Allah, kedewasaan penuh di dalam Kristus. Inilah maklumat 5 jawatan ini yang akan memperlengkapi jemaat untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Saudara, saya mau membaca 1-2 ayat ini, ayat 16 saudara. Saya coba lihat ini. Ya. Ayat 16. Inilah karakter seorang pemimpin. Sebab itu aku sentiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sebab itu aku sentiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni, a clear conscience, di hadapan Allah dan manusia. Oh saudara, saya boleh katakan kalau karakter pemimpin inilah yang terutama. Marilah kita pelihara hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hati nurani ini adalah macam suara hati. Hati nurani itu akan memberitahu kepada kita, apalagi kita yang lahir kembali. Hati nurani yang Tuhan berikan dalam hati kita, jiwa kita. Kita tahu apa yang benar, apa yang salah. Jadi kita perlu peka.
dengan hati nurani yang sudah dibungkusi oleh darah Kristus, yang sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Hati nurani kita harus peka. Peka dengan segala keberadaan, cabaran hidup atau dunia yang coba menawan kita, supaya kita mengatasi godaan, pencobaan, dan apapun. Kita pelihara hati nurani, sebab suara hati ini akan memberitahu kita. Dan hati nurani ini berbicara bahwa apa yang kita lakukan itu bukan diperlihatkan oleh manusia. Apa yang kita lakukan, kalau tidak ada mata memandang, manusia yang memandang. Tapi Tuhan ada, kan? Itulah orang yang berani seperti Paulus. Aku sentiasa berusaha. Bukan Paulus katakan aku sempurna, atau aku sudah mencapai kerohanian yang setinggi begini. Tidak. Dia katakan aku sentiasa berusaha. Yang penting adalah kita sentiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Saya ada, waktu saya sediakan slide, saya ada, ini dua image, ini idea dia bilang, ini coba kamu lihat, ini mentol by ini. Jadi banyak yang gelap. Jadi bagi saya kadang-kadang kita banyak pilihan, banyak jalan-jalan. Tapi mungkin hati nurani kita hanya beritahu kita, inilah jalan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang kita harus lakukan sesuai dengan hati nurani. Kalau dalam bahasa Inggris, I say what I mean and I mean what I say. Saudara paham maksud saya? Kalau orang hati nurani yang bersih itu, bila dia katakan sesuatu, itu mencerminkan dalam hati. Dia tidak berdalih, dia bukan hipokrit, dia bukan bercabang lidah. Tadi saya katakan di sidang ini Pendatua Michael yang ketua. Saya tetap hormati. Bukan pastor cakap pandai, wih nanti hatiku lain pula. Wah itu bahaya. Itu hati nurani yang tidak bersih. Haleluya. Adalah penting kita menjaga, memelihara hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Ada satu gambaran di sini. Tengok. Conscience, hati nurani. Pepatah Melayu kan, buang yang keruh, ambil yang jernih. Jadi kita pilihlah yang jernih. Tuhan ada jalan-jalan yang jernih bagi kita, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hati nurani kita akan membimbing kita supaya kita sentiasa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir sekali, mungkin tidak ada dalam slide. Saya mau bawa kita baca yang ayat yang sebelum itu. Ya, ayat 17, ayat 17. Tidak ada dalam slide. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsa dan untuk mempersembahkan persembahan. Ini Paulus ditangkap di Bait Suci. Supaya saudara tahu latar belakangnya. Dia sudah keliling beberapa kota. Ini ada kaitan dengan pungutan. Dia menyuruh kepada gereja Korintus, setiap minggu kamu sediakan. Paulus mengumpulkan kawanan untuk membantu orang Yahudi, khususnya di kota Yerusalem. Jadi dia membawa persembahan, termasuk orang Yahudi yang sudah percaya Yesus. Sebab dalam pelayanan Paulus, sungguh pun dia dipanggil sebagai rasul kepada bangsa-bangsa bukan orang Yahudi, tetapi banyak juga orang Yahudi yang diinjili. Jadi dari persembahan orang Yahudi, dari persembahan orang bukan Yahudi, dia kumpul, dia bawa untuk pertama-tama membantu orang Yahudi yang miskin di Yerusalem. Saudara, perhatikan ayat ini, membawa pemberian bagi bangsa. Paulus tidak katakan membawa pemberian ini kepada jemaah
atau orang yang percaya Yesus semata-mata tidak. Maksudnya, Paulus tetap setia. Dia tetap patriotik terhadap bangsanya, Yudea atau Israel. Saudara mengerti? Rasul Paulus sebagai orang Yahudi yang layak masuk menyembah di bait suci, waktu itu bait suci masih berdiri, dia tetap patriotik. Dia tetap mencintai bangsanya orang Yahudi, negerinya Israel. Jadi pemberian-pemberian itu bukan hanya untuk orang percaya, tetapi untuk bangsa, his nation dalam bahasa Yunani, ethnos dalam bahasa asli. Saudara, maksudnya kita ini orang Sabah atau orang Malaysia. Saya tahu mungkin ada orang Semenanjung dan dari Sarawak. Nanti pasti terlupa orang Sabah pun susah juga ini. Saya tahu mungkin bukan juga dari Malaysia pun. Maksudnya, kalau kita menetap di Sabah, ada tempatnya. Kita tetap patriotik, kita mengasihi negeri kita, Sabah. Dan kalau kita diberkati, tolonglah orang miskin. Tanpa memandang mungkin kedudukan mereka atau sama ada mereka Kristen atau tidak. Sebab kita menolong orang Sabah. Saya bicara sebab kita sekarang berada di Sabah. Paulus membawa pemberian bagi bangsa. Dan inilah perangai atau karakter seorang pemimpin. Yang pertama, dia ada pengakuan yang berani. Yang kedua, dikatakan aku berbakti menurut jalan Yesus. Maksudnya dia melayani, dia menyembah Tuhan melalui Yesus Kristus, ajaran Kristus. Bukan lagi seperti yang dahulu kala, hukum Taurat Musa. Ada perjanjian baru. Yesus telah datang mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Yang ketiga, dia tahu seorang pemimpin. Dia ada pegangan pendirian yang kuat. Aku percaya segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat dan para nabi. Wah, kalau percaya, bacalah. Mengasihi firman Tuhan. Dan yang keempat, dia membawa pemberian untuk bangsanya. Marilah kita sebagai umat Tuhan, kalau Tuhan memberkati kita secara pribadi atau gereja ini, kita membantu. Memang terutama sekali saudara seiman kita, SIP, artinya bukan SIP, tetapi bantulah semua orang sama. Sebab inilah negeri kita, inilah bangsa kita. Pasti nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Saya jemput pemirsa, saya jemput juga singers worship leader. Mari kita datang